Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan study case of automatic coffee vending machine. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ida Jungan Nurudihita, akrabnya disapa JJ, dari Program Studi Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2023 dengan NPM 2306157 Untuk table of content yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama adalah study case, yang kedua program dengan menggunakan Python dengan metode kelas, kemudian yang ketiga yaitu program dalam bentuk IPYNB. Langsung saja untuk study case yang akan dibahas, yaitu di sini saya memilih study case 3 pengelolaan mesin penjual minuman kopi otomatis, di mana sebuah perusahaan memperkenalkan mesin penjual kopi otomatis yang dapat melayani berbagai pilihan kopi seperti espresso, cappuccino, latte, dan lainnya. Mesin ini dirancang untuk digunakan di tempat umum seperti kantor, bandara, dan stasiun. Pelanggan dapat memilih jenis minuman, ukuran, serta tingkat manisnya melalui layar sentuh. Setelah pemilihan, mesin akan menjalankan proses pembuatan kopi dan mengeluarkannya. Mesin ini harus dapat mengelola stok bahan seperti biji kopi, air, susu, gula, dan cangkir secara otomatis, serta menangani pembayaran melalui uang tunai, kartu kredit, atau aplikasi pembayaran digital. Selain itu, mesin harus memberi notifikasi jika bahan habis atau jika ada masalah teknis. Nah, di sini kita ditugaskan untuk merancang algoritma yang mengelola seluruh proses operasional mesin kopi ini dari pemesanan hingga pengeluaran kopi dengan menggunakan pendekatan pemikiran komputasional. Algoritma ini juga harus mempertimbangkan pengelolaan stok bahan dan juga menangani kegagalan sistem dengan cara yang efisien. Nah, di sini kita dapat memikirkan informasi penting apa saja yang berkaitan dengan pengelolaan mesin penjual minuman kopi otomatis, di mana untuk beberapa hal di bawah ini dapat menjadi pertimbangan namun bisa dipakai dan juga bisa tidak. Yang pertama tuh ada jenis minuman, misalnya ada jenis kopi, yaitu seperti kopi espresso, latte, cappuccino, americano, dan sebagainya yang tersedia. Kemudian yang kedua yaitu ada komposisi bahan per minuman, di mana informasi ini mengenai jumlah biji kopi, air, susu, gula, dan bahan lainnya yang dibutuhkan untuk setiap jenis minuman. Kemudian yang ketiga yaitu ada ukuran minuman, di mana untuk variasi ukurannya terdapat ukuran kecil, sedang, dan juga besar. Kemudian bagaimana ini mempengaruhi jumlah bahan yang digunakan. Kemudian yang keempat yaitu ada stok bahan, berapa banyak stok bahan yang bisa ditampung di dalam mesin, yaitu terdapat biji kopi, air, susu, gula, cangkir, dan lain-lain, dan seberapa cepat pengurangan bahan terkait dengan waktu pengisian ulang bahan. Kemudian yang kelima yaitu terdapat metode pembayaran di mana di sini merupakan data terkait dengan frekuensi penggunaan metode pembayaran yang tersedia, yaitu ada uang tunai, kartu kredit atau debit, dan juga pembayaran digital. Nah, langsung saja di sini dari data-data atau dari case tadi terkait, saya membuat sebuah program dengan menggunakan Python dengan menggunakan metode kelas, yaitu untuk yang pertama di sini terdapat kelas mesin kopi, dev untuk init self, dan kemudian untuk data statis yaitu ada stok bahan dan juga metode pembayaran. Self stok bahan di sini dimasukkan untuk jenis kopi yaitu ada espresso, ada latte, ada cappuccino. Kemudian untuk komposisi kopi, air, dan gula juga di sini dimasukkan. Kemudian self ukuran minuman yaitu ada small, ada medium, dan juga ada large. Terus untuk self metode pembayaran di sini kita menerima opsi tunai, kartu, dan juga di digital. Baru kemudian dev untuk tampilkan menu self, baru menampilkan menu menu minuman dan juga ukuran. Di sini di print untuk menu minuman. Terus for minuman in self stock bahan di sini akan print minuman kapitalis. Terus di sini nantinya akan di print kembali untuk ukuran yang tersedia yaitu terdapat ukuran small, medium, dan juga large. Kemudian untuk depth check stock self jenis minuman ukuran di sini untuk mengecek apakah stok cukup untuk pesanan. If atau jika jenis minuman not in self tidak cukup, maka di sini akan muncul notifikasi print jenis minuman tidak tersedia. Kemudian akan diulangkan untuk false-nya. Kemudian untuk bahan yang dibutuhkan di sini self stock bahan untuk jenis minuman, for bahan jika jumlah in bahan yang dibutuhkan sama dengan items, if self stock bahan jenis minuman itu kurang dari jumlah, maka di sini nanti akan muncul notifikasi print stok bahannya tidak cukup. Kemudian akan return false kembali untuk kemudian bisa hingga return true.
Nah, di sini Delve kurangi stok self jenis minuman dan juga ukuran. Jika kurangi stok bahan sesuai dengan pesanan bahan yang dibutuhkan sama dengan self stok bahan untuk bahan jumlah bahan yang dibutuhkan. Jika self stok bahan itu sama dengan jumlah self ukuran minuman, nanti akan lanjut ke depth proses pembayaran. Untuk metode pembayaran, proses pembayaran berdasarkan metode yang dipilih. If metode in self, metode pembayaran. Jika pembayaran berhasil, di sini nanti akan muncul notifikasi print pembayaran berhasil. Nah, kemudian akan diulangkan hingga true. Kemudian else, jika print metode pembayaran tidak valid, ini akan return false. Kemudian definitely buat minuman itu self jenis minuman ukuran. Proses pembuatan minuman. Nanti jika karena minuman sedang diproses, akan print sedang membuat jenis minuman kapitalis dan ukurannya berapa. Nah, jika minuman sudah jadi, akan muncul notifikasi print minuman Anda sudah siap dan silakan dinikmati. Untuk Devs jalankan self. Ini fungsi utama untuk menjalankan mesin kopi, while true print mesin penjual kopi otomatis self tampilkan menu. Kemudian input dari pengguna di sini adalah jenis minuman. Input kita memilih jenis minuman apa, kemudian ukuran input kita memilih ukuran apa, yaitu ada ukurannya small, medium, sama large. Terus validasi dari input ukuran, if ukuran tidak sesuai dengan yang ada, maka di sini akan muncul print ukuran tidak valid. Silahkan pilih untuk small, medium, atau large-nya. Kemudian continue atau dilanjutkan. Dan untuk cek ketersediaan stok di sini, jika stoknya jika stoknya tidak tersedia, maka di sini akan muncul notifikasi print pesanan tidak dapat diproses karena stok itu tidak cukup. Nah, untuk proses pembayaran, di sini metode kita menginput proses pembayaran juga terdapat pilihan untuk menggunakan tunai, kartu, atau digital. Nah, jika proses pembayaran tidak bisa, di sini akan muncul notifikasi print transaksi dibatalkan, continue. Kemudian untuk kurangi stok dan buat minuman, self kurangi stok jenis minuman dan juga ukuran, self buat minuman jenis minuman dan juga ukuran. Kemudian di akhir nanti akan ada pertanyaan, tanyakan apakah ingin memesan lagi. Jika lanjut, apakah ingin memesan lagi? Iya. Jika kita lanjut itu memilih iya. Nah, kemudian jika kita memilih tidak, maka akan muncul notif print terima kasih telah menggunakan mesin ini break. Kemudian untuk membuat objek dari kelas mesin kopi dan menjalankan program, di sini terdapat mesin kopi dan em, suruhan mesin kopi dijalankan. Kemudian lanjut di sini bentuk program dalam bentuk IPYNB. Jadi ketika kita memasukkan kode dari codingan yang sudah kita buat di slide sebelumnya, di sini akan muncul hasil dari runningannya. Nah, dapat dilihat di sini untuk input yang kita masukkan dari validasi input ukuran, kemudian ketersediaan stok, proses pembayaran, kurangi stok, dan tanyakan apakah ingin memesan lagi. Kemudian dihasilkan bentuk output yaitu mesin penjual minuman kopi. Semisal saya di sini memasukkan data yang diperlukan yaitu untuk ukuran yang pilih jenis minuman yang ingin saya pilih yaitu espresso. Ukurannya di sini saya memilih small. Metode pembayaran di sini saya memilih digital karena apa yang saya pilih sesuai dengan stok bahan yang ada, maka di sini pembayarannya berhasil. Dan untuk minuman espresso ukuran small size sedang dibuat, lalu muncul notifikasi minuman Anda sudah siap, silahkan dinikmati. Nah, terus kemudian di sini muncul lagi opsi apakah saya ingin memesan lagi. Jika saya mengetik iya di sini akan muncul pilihan dari jenis minuman. Kemudian saya di sini memilih cappuccino. Untuk ukuran yang saya pilih ada ukuran medium. Namun karena stok kopinya tidak tersedia, maka pesanan tidak dapat diproses karena stoknya tidak cukup. Lalu muncul lagi notifikasi mesin kopi otomatis hingga. Nah, proses ini akan terus berulang sesuai dengan jumlah minuman, stok bahan, dan juga proses yang terus saya ulang hingga akhirnya pada bagian terakhir di sini saya ditanyakan opsi apakah ingin memesan lagi. Nah, karena di sini saya menulis atau mengetik opsi tidak, maka akan muncul notifikasi peri terakhir yaitu terima kasih telah menggunakan mesin ini yang menandakan bahwa program sudah selesai untuk dijalankan. Oke, untuk video presentasi nantinya akan saya lampirkan pada link video presentasi yang ada di sini. Oke, sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon untuk dimaafkan dan terima kasih.